rasanya kuat berat. Tuh, masih di situ. Oh, Niatkan lagi, kata ya Allah, ya Allah, tampakkan. semakin dekat maka mereka semakin tampak. Ya Allah, semakin dekat semakin tampak ya Allah. Tampakkan ya Allah. Tampakkan ya Allah. Tampakkan ya Allah. Nanti bentar dulu, terus itu. Kamu akan panas di dalam tuh. Nunjuk tuh kulit kalian kelupas tuh. Yo, Tubuh kalian hancur. ketahuan ayo. Tempat kalian itu Allah hancurkan dengan nunjuk aja nih. Rasanya gimana? Orangnya dari sini bergetar semua. Bergetar? Pusing nggak? Pusing sih enggak. Deg-degan? Ada yang berontak? Di Pundaknya apa? Terasa berat. Berdoa, yuk ikutin doa saya. Ya Allah, Ya Allah, dengan saya dengan saya menunjuk menunjuk ayat-ayat Al-Quran. ayat-ayat Al-Quran Jika di dalam tubuh hamba jika di dalam tubuh hamba masih bersembunyi masih jin bersembunyi jin atau gangguan sihir, atau tampakkan ya Allah tampakkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bersembunyi Allah tampakkan. Dengan bersembunyi Allah tampakkan. Tuh, Jelas-jelasnya. Bismillah, Allahu Akbar. Gimana rasanya kayak gitu? Oh yang ini kayaknya nggak bisa ditekuk ya. Gimana? Jempolannya Itu nggak bisa ditekuk jempolnya. Coba jempol, tekuk. keras. Keras. Sini pun rasanya itu kayak kayak Kesetrum, kecepit gitu. kayak kesetrum. Kayak der di sini tuh. Mau ini nggak? Mau ngerasakan kekuatan Al-Quran nggak? Ya, pandang situ. Saya doa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masukkan seluruh energi Al-Quran yang positif ya Allah, seperti kilat atau petir ya Allah yang menyambar ke bumi-Mu ya Allah. Maka masukkan ke tangannya, ujung jari. Bismillah, ya Allah Akbar. Masuk ya Allah. Tuh, badannya gemetar semuanya. Masuk sekarang semuanya ya Allah, petir seluruh yang ada di dunia, 1000 kekuatan petir masuk ke dalam tubuhnya dengan menunjuk ayat-ayat-Mu ya Allah. Rasanya gimana Mbak? Mbak, kontrol, gak boleh kuat, oke? Niatkan menghancurkan dengan menunjuk ya. Jangan mau kesurupan, oke? Jangan sampai kesurupan. Oke ya. Istighfar. Oke, ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masukkan 1000 petir dengan barokah Al-Quran ke dalam tubuhku. Allahu Akbar. Masuk ya Allah. Tuh, gemetaran nggak? Tuh. Nah, Al-Quran ditunjuk kayak gini. Apalagi kalau dibaca kan. Maka hidupkan di rumah itu dengan baca Al-Quran. Nih reaksinya menangis. Bener nggak? Kayak pengen nangis kan? Iya. Kesakitan nggak kayak di dalam tubuh? Kita bakar ya. Kita niatkan membakar ya. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat Al-Quran ini menjadi api neraka-Mu ya Allah bagi mereka yang ada di dalam tubuhku. Bismillah, ya Allahu Akbar. Masuk seluruh apinya. Rasanya gimana? Panas badan. Tuh, goyang-goyang sendiri. Rasanya gimana? Enggak sih. Tuh, ini lo kita keren diri. Nggak panas ya. Tapi kalau petir pasti kesetrum. Insya Allah nih. Bismillah, fokus di situ lagi. Ya Allah, masukkanlah 1000 petir dengan barokah Al-Quran. Bismillah, Allah Akbar. Rasanya gimana? Kesetrum kan? Kayak nerut gitu. Tapi masih kecil ya. Sekarang kita besarin lagi. Niatkan seluruh ya Allah. Aku percaya Al-Quran, percaya Al-Quran hebat, berkah banyak kan. Maka niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ya Allah, hamba ingin mengimani Al-Quran lebih dari sebelumnya. Ya Allah, tunjukkan kekuatan Al-Quran. Kitab yang Engkau berkahi ya Allah. Masukkanlah seluruh kekuatan Al-Quran. Dan ya Allah, jadikan seperti petir ya Allah. Barokahnya ya Allah masuk ke dalam tubuhku. Atau kekuatannya ya Allah, sedikit dari kekuatan Al-Quran ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Nah tuh. Nah ini kuat. Tuh mulai kuat. Dia kan? Ya kayak kesetrum. Kok deketin nih? Deketin. Makin dekat pelan-pelan. Pelan-pelan.
makin dekat maka makin kencang. kencang. Tuh, makin dekat maka makin kencang. Lihat tuh. Makin didekatkan Al-Quran makin kencang. Tuh, ini baru nunjuk, belum diruqyah. Ya, aku udah gigit ya, udah nahan. Menahan. Tuh, terus, nggak apa-apa. Tuh, kalau ditempelkan maka dia akan hancur atau melebur pelan-pelan. Tuh, enggak, itu dia udah bersembunyi. Allah tampakkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bersembunyi, kau bongkar. Tuh, tampak lagi. Tampak lagi, kau bersembunyi, nggak mungkin bisa bersembunyi. Allah tampakkan. Tuh, engkau bersembunyi dimanapun di badannya, Allah tampakkan. Dan Allah akan kejar tuh pasukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ard. Tampaklah seluruh pasukan Allah yang ada di langit dan di bumi. Menghajar kamu tuh. Yo. Tuh. Tempel ini, bakar nih. Kalau tempel, kamu akan hancur. Tempel, ya Allah. Tempel ya Allah. Rasanya gimana? Tuh, menggigil. Tuh, bisa ya. Terus tempelin. Tuh, mulutnya menggigil. Ya kan? Tuh, tangannya. Ini bukti bahwa Al-Quran di ayat Al-Waqiah 79 kalau nggak salah. Ayo hancur kamu, Itu hancur. la yasmuhu ilal mutahharun, bahwa Al-Quran itu tidak bisa disentuh kecuali orang yang disucikan. Kalau orang ada gangguan jin, berarti orang itu nggak suci. Fitrahnya manusia itu nggak ada jin di dalam tubuhnya. Tapi kalau di dalam tubuh ada jin, maka dia kotor. Maka kalau dia nunjuk Al-Quran, reaksi. Nah, ini contohnya. Tuh, udah bergetar. Lama-lama, tuh, tak sembur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tampakkanlah pasukanmu dari langit dan dari bumi ya Allah. Dari pasukanmu yang paling berkasa ya Allah, yang paling engkau ridhoi ya Allah, untuk menghancurkan kezaliman musuh-musuhmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan barokah menunjuk ya Allah. Tuh, tahan, nggak boleh istighfar di dalam hati. Istighfar. Lihat cahaya Allah tuh, lihat pasukan Allah nanti, Mbak, tenang nanti. Dikir sama Allah, Allahu Akbar, tenang. Terus silakan. Terus tuh. Nah tuh, reaksi menangis. Kan? Padahal enggak itu. Jadi tuh, baru nunjuk. Udah kayak gitu reaksi. Ini masih ada. Apalagi kalau dibaca. Makanya kita di sini tuh sebenarnya mau edukasi, kalau bisa Pak Ustadz. Itu bikin kajian, nanti kita undang. Edukasi, bukan ruqyah. Tentang bagaimana orang terkena gangguan jin, ciri-cirinya kayak gimana, cara ruqyah mandirinya kayak gimana, anak rewel kayak gimana caranya. Undang kita, nggak usah ruqyah, kita ajarin cara ruqyahnya. Minimal buat diri sendiri, keluarga. Anak rewel nangis, kenain, kita siapin insyaallah berbagi ilmu. Karena kayak gini nih, udah di ruqyah beberapa kali, katanya udah keluar nggak akan balik. Kenapa? Yang pertama, mungkin mbaknya jarang sholat, jarang wirid, jarang baca Al-Quran. Jadi itu dulu yang diperbaikin. Nah tuh ya, saya berdoa nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya tawasul sama para habib ya Allah. Saya berwasilah dengan para habaib, nama-nama habaib ya Allah. Habib Lutfi ya Allah. Saya tabaruk dengan namanya Habib Lutfi ya Allah. Al-Habib Lutfi bin Yahya ya Allah. Al-Habib Mustafa Al-Bahar ya Allah. Al-Habib Munzir Al-Musawa. Dan guru-guru kami ya Allah yang soleh. Dan kami menghadap kepadamu ya Allah dengan perantaranya Nabi Muhammad ya Allah. Jika di dalam tubuhnya ada gangguan jin maupun sihir, tampakkanlah dengan barokah Nabi Muhammad. Tuh, kerasa makin kuat. Ini karena saya rekam nih. Ada buka bagian ini. Nih, sampai rekam. Ini tawasul ya. Saya mau testing tawasul. Bahwa nama orang soleh kalau disebut, kalau kita kirimi doa, itu jin gak suka. Orang soleh itu dipandang aja, itu kalau ada jinnya terbakar jinnya. Apalagi disebut. Memandang aja itu. Sama, memandang, menyebut nama orang soleh,
itu dapat berkahnya kita. Kalau diniatkan untuk mengusir gangguan jin kita, ya Allah, hamba berwasilah dengan namanya Muhammad nih, contohnya tak sebut aja reaksi nih, nanti omongkan ya reaksi nih ya, tolong direkam ini buat orang-orang yang lain yang kita sebut nih, yang biasa kita kirim Al-Fatihah. Jadi kalau kita kirim Al-Fatihah ke orang yang udah meninggal, insya Allah nyampe kok. Buktinya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati Abdullah bin Abdul Muttalib wa ummi Aminah binti Wahab wa ila hadrati Jamil Anbiya wal Mursalin wa bil khusus Nabi Adam, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Nabi Khidir alaihissalam wa ila hadrati Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa ila hadrati wa Hasan wa Husain bin Fatimah Az-Zahra wa ila hadrati al-Fatihati ila hadrati khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'il sahabati wa jami'it tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya'i wa syuhada'i wa siddiqin wa salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihati ila hadrati Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Ansa wa Ubaidillah bin Ahmad Muhajir wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad Rifaqi wa ila hadrati Syekh Ahmad Badawi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Dasuki wa ila hadrati Syekh Abdul Hasan Ad-Sadzili, tuh mulutnya, wa ila hadrati Syekh Abdul Hasan Ad-Sadzili. Allah, hamba bertabaruk dengan namanya ya Allah. Wa ila hadrati Syekh Bahauddin Sabadi Al-Husain wa ila hadrati Syekh Ali Khalid Qasam wa ila hadrati Syekh Syahid Mirbat wa ila hadrati Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibir Ratib Al-Haddad wa ila hadrati Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas Sahibir Ratib Al-Atas wa ila hadrati Al-Habib Syekh Ali Baras wa ila hadrati Al-Habib Abdullah Ibn Al-Mubarak wa ila hadrati Al-Imam Syarifuddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid Al-Bushiri Sahibul Burdah wa ila hadrati Al-Imam Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf Sahibul Widur Sakron ya Allah. Dengan barokah mereka ya Allah, jika di dalam tubuhnya ada gangguan jin maupun sihir ya Allah, Al-Fatihah, hancurkan ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan 9 sunan wali jaga ya. 9 sunan di Tanjung Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Asy-Syaikh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik wa ila hadrati Asy-Syaikh Raden Mas Rahmat Sunan Ampel wa ila hadrati Asy-Syaikh Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bonang wa ila hadrati Asy-Syaikh Raden Qasim Sunan Derajat wa ila hadrati Asy-Syaikh Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir Sunan Kudus wa ila hadrati Asy-Syaikh Raden Ainul Yakin Sunan Giri wa ila hadrati Asy-Syaikh Raden Syahid Sunan Kalijaga wa ila hadrati Asy-Syaikh Raden Umar Syahid wa ila hadrati Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ya Allah. Kami bertabaruk dengan kesolehan beliau ya Allah, dengan nama-nama beliau ya Allah. Bakar seluruh jin yang ada di dalam tubuhnya ya Allah. Buat keluar dari dalam tubuhnya ya Allah dengan barokah para habaib ini ya Allah. Dengan nama-nama habaib ini ya Allah, keturunan Rasul ya Allah. Bersambung ikatan kami dengan datuk mereka ya Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadrati Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar wa ila hadrati Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Hadar. Saya baca kayak gini, reaksinya apa? Ini di belakang. Rasanya gimana? Goyang semua. Apa? Iya, goyang kayak Goyang. itu. Kebakar gak? Panas gak? Pundak. Panas. Badannya kayak panas gak? Iya, pundak. Panas. Belakang. Nah, kita lagi ya, kita ruqyah dengan tawassul. Sip, saya. Wa ila hadratil Habib Salim bin Ahmad bin Jindan wa ila hadratil Habib Umar bin Alawi bin Abu Bakar Al-Kaf. Ya Allah, dengan barokah para habaib ya Allah, hancurkan. Itu kalau tawasul itu ngefek, maka tawasul mantap, hebat. Kita tester lagi, memandang orang-orang soleh. Sini mas, ayo ikut ini. Memandang orang-orang soleh, ya, memandang orang-orang soleh. Kita lihat ya, ini ada foto habaib, ini foto habaib. Pandang sini, niatnya ngambil berkah beliau. Beliau ini orang soleh, ilmunya banyak, udah dekat sama Allah. Niat dan mengambil berkahnya untuk membakar jin, ya, atau gangguan sihir. Gimana setelah lihat foto ini? Panas. Sedih.
Makin panas gak belakangnya? Enggak sih. Tapi rasanya Masih goyang-goyang sendiri tuh. tuh masih goyang-goyang sendiri. Cuma tangan satu ini. Satunya genggam memang biasa kan. Enggak, marah. Genggam sendiri ya. Nih, genggam sendiri tiba-tiba kayak marah. Iya. Marah. Kayak marah ya. Coba tuh, mukanya tuh marah. Tuh. Ya lihat sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya Allah, tampakkan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Tuh, mukanya marah. Udah mulai marah kan? Marah. Lihat orang soleh. Apalagi kalau Al-Quran. Orang-orang soleh ini kenapa punya keistimewaan? Karena beliau ini mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Jin takut. Disebut nama Sayyidina Umar. Kalau jalan ketemu setan, setannya minggir dulu. Karena apa? Saking takutnya. Saking imannya sama Allah, ngamalin sunnah Nabi. Al-Qurannya udah melekat di hati. Maka setan itu minggir. Nah ini sama, kita cuma mandang orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut sama Allah, maka setan takut. Ini para habaib, ini para wali-wali Allah, ini para kekasih Allah nih. Mereka adalah orang yang paling takut terhadap Allah. Maka kalau setan itu memandang ini, dia juga takut. Bener gak? Rasa takut gak? Merasa takut tuh. Bener kan? Tuh marah, masih marah, tapi sekarang udah gak marah. Tuh tetap tuh. Ini bergetar tuh memang. Bergetar. Gak bisa berhenti. Berhenti bisa. Nanti kalau saya bilang udah semuanya berhenti normal kan Pak. Ini hanya tester. Ya, nih foto para ulama tuh. Fotonya satu-satu dilihat, satu-satu ini perhatikan satu-satu. Niatkan, karena apa? Memandang foto ulama dengan perasaan cinta, apalagi kayak Habib Lutfi gitu ya. Maka Allah ciptakan satu malaikat khususon untuk meminta ampun kita sampai hari kiamat. Meminta ampun loh, memandang doang loh. Allah ciptakan memandang kekasih Allah nih, kayak ulama gitu. Allah ciptakan satu malaikat dan memintakan ampun untuk kita. Nah, itu Maka makin kuat. dengan memandang untuk apalagi untuk masalah jin. Kecil. Makin kuat getarnya. Makin kuat getarannya kan. Kuat marah. Satu-satu sama mana? Udah sampai sini. Benci semua. Benci semua sama para habaib nih. Nah, benci. Lihat foto habaib benci. Ini jin. Ya, tuh nggak apa-apa ya kita ini. Nah ini kan edukasi, nggak pernah kan bapak atau ibu kayak gini kan. Maka iman kita harus dikuatkan tuh. Reaktif dekat di sini. Dekat mas. Tuh rasanya mulai apa? Satu-satu dilihatin satu-satu. Iya, benci semua. Benci semua. Rasanya gimana? Dekat bawah. Gimana rasanya? Benci terus? Pengen mukul nggak? Enggak sih, kayak pengen ngomong gitu. Nggak usah kesel. Tuh, Rusak, ya. Niatkan mengeluarkan aja. Niatkan memandang ini untuk mengeluarkan aja. Nggak usah ngomong-ngomongan, nggak penting kalian ngomong-ngomongan. Ya Allah, barokahnya ya Allah. Orang-orang yang sering hamba tawasul ya Allah dengan ikatan Rabitoh ini ya Allah. Sambungkanlah ya Allah hati hamba dengan para kekasihmu ya Allah. Dan untuk menyambung ke Mbak, siapa namanya? Mila. Mbak Mela ya Allah. Ya Allah, masuk semuanya ya Allah. Kebaikan dari hamba-hambamu ya, ikatan Rabitoh antara saya dengan para wali-walimu ya Allah, yang hamba tawasulin dengan perasaan cinta, mengharap barokahnya, mengharapkan keridhoanmu ya Allah, dengan mencintai mereka ya Allah. Maka sambungkanlah hati kami kepada Mbak Mela ya Allah. Ada nggak kayak energi di dada itu tusuk? Tuh, bismillah. Langsung menghujam di dada ya Allah. Tuh, kretek-kretek tuh. Apa giginya? Giginya udah kayak harimau ya. Iya, kayak Istighfar, ya Allah minta kuat. Ya Allah, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kuatkan ya Allah di dalam alam basadar ya Allah. Ya Allah, kuat ya Allah. Terus sudah satu-satu nih lagi sampai habis. Terus lagi nih. Pandang ini lamakan ini di sini.
Lamakan di Al-Habib Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, di sini lamakan di Al-Habib Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau pas mandang Habib ini gimana rasanya? Badan kayak remuk. Enggak sih, cuman kayak pengen nangis gitu. Pengen nangis. Nangis. Cuma kayak gini kok kayak keluar taring. Keluar taring. Coba pejam mata saya nanti itu. Latiful absar wa walitul absar wa latiful khabir. Tampak ya Allah di dalam alam bawah sadar. Lihat apa? Makhluk apa? Mbak. Jangan masuk, Mbak Mela masuk lagi ke alam bawah sadarnya. Oke. Lihat apa? Omongin. Istighfar. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Mbak Mela balik lagi ke itu alam bawah sadarnya. Oke, bagus. 1, 2, 3 saya bimbing. 1, 2, 3 masuk ke alam bawah sadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dah, buka matanya istighfar ya. Nanti aja lah sesi rukyah-rukyahnya. Jangan. Ini masih opening seremoni. Ini pembuktian. Ya, nggak mau lah kesurupan. Saya lagi serak gini. Tak wahid lagi. Lihat apa?